Salam budaya, rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Para netizen yang berbahagia, kali ini aku mau mengupas tentang kata agama. Karena dalam pandangan orang awam, agama itu hanya sebatas satu kata agama. Agama itu dari kata atau dari bahasa Sanskerta, itu tidak, gama itu rusak. Jadi pengertian agama itu agar tidak rusak, itu ada sebuah tatanan melewati agama. Agama tidak akan bisa berdiri sendiri, itu menurut konsep dari ajaran Jawa, khususnya di bahasa Sanskerta. Ini agama itu setelah agama, igama, ugama, sundarigama, lantas nirgama. Agama itu pengertiannya tidak, gama rusak. Orang yang agar tidak rusak dalam tatanan tengah masyarakat itu akan diciptakan atau diberi satu ajaran agama, itu tatanan atau syariat. Sedangkan igama itu sebuah perjalanan atau pituduh atau rambu-rambu. Kalau bahasanya lain bisa dikatakan itu adalah taurekot. Nah, sedangkan agama tadi syariat, sedangkan igama itu torekot. Lantas ugama itu bisa dialihbahasakan atau padan katanya adalah hakikat atau kasunyatan. Apabila orang-orang sudah menjalankan tiga hal itu, menjalankan agama, igama, ugama, orang tersebut akan mengalami atau merasakan sundarigama. Sundari itu cemerlang atau sinar, gama itu rusak. Jadi sesuatu yang rusak sudah mendapatkan penerangan dari ajaran-ajaran tersebut. Sehingga orang yang sudah mendapatkan atau sudah merasakan sundarigama, mendapatkan penerangan hal-hal yang rusak pada jiwanya, kekotoran dalam jiwanya menjadi terang karena sudah merasakan sundarigama, dan orang tersebut akan merasakan namanya nirgama. Nir itu hilang, gama itu rusak. Jadi hilangnya sebuah kerusakan karena sebuah tatanan daripada agama sebagai ibadah syariat, igama itu torekot atau tatanan atau rambu-rambu atau dedalan dalam bahasa Jawa. Sedangkan ugama itu adalah hakikat. Kalau bahasa Jawanya kasunyatan, sudah menyatakan sesuatu yang dijabarkan dalam pandangan-pandangan agama tadi. Dari teori-teori itu telah dipraktekkan sehingga dia menyatakan, oh ini sebuah ajaran agama. Setelah dia dijalani, pituduh, torik, jadi jalani, dia akan merasakan sebuah hakikatnya, kasunyataning baing ini. Jadi tidak hanya semata-mata agama itu bahasa Sanskerta yang artinya tidak, gama rusak. Maka dari itu, kalau sudah mengalami atau menjalani ajaran atau syariatnya agama, kita berusaha untuk ke torekotnya, ke toriknya, ke rambu-rambunya, ke dedalane, ke pituduhing. Kalau bahasa Jawa itu
Igama itu torekot, kalau dalam bahasa Jawanya pituduh. Lamun wis entuk pituduh, orang itu akan menjalani perjalanan menyatakan sebuah pituduh itu. Nah, dari itu pengertian agama, igama, ugama, sundarigama, nirgama itu sama halnya syariat, torekot, hakikot, hakikat, makrifat. 4. Kalau bahasa Jawanya tatanan, dedalan atau jalan, kasunyatan itu kenyataan realitisnya, terus kaweruan. Jadi sundarigama itu kalau bahasa lainnya untuk agama itu makrifat. Kalau di pandangan Jawa itu kaweruhan. Weruhe dudu weruhing mripat, ananging weruhing rasa, weruhing ati. Jadi makrifating duduk makrifat, weruhing duduk weruhing mripat, tapi weruhing rasa, weruhing jiwa, ati. Jadi sesuatu yang abstrak. Kenapa harus ada jabaran sampai sekian dari agama, igama, ugama, sundarigama, nirgama, ada lagi yang dikatakan nirwana. Bisa sama dengan nirwana. Orang kalau sudah mendapatkan pencerahan, sudah tahu kasunyatan, realitasnya kehidupan, dia legowo, dia akan menjadikan sundarigama, dia sudah mendapatkan penerangan cahyo, gitu. Jadi kita harus mencari makna daripada kata-kata itu agar kita itu tidak asal mengatakan, asal menjalankan. Nek wong Jawa ngandakne yen mangan ruwo aran, nek dolan meruwo papan. Jadi yang kalau kita makan sesuatu kita kita tahu namanya makanan itu apa. Kalau kita dolan, kalau kita itu mau gimana berpergian, itu tahu namanya tempat. Tidak mau kemana, saya mau pergi kemana, ya pokoknya saya pergi. Nah itu ngelantur nanti, ketemunya kemana, sampai di mana. Makanya kalau wong Jawa lek ngarani nek elek-elek, nek mangan weruwo aran, nek dolan weruwo papan. Agar kita tidak kesasar. Ada sebuah penjelasan yang amat jelas. Kami tidak akan mengatakan agama A dan B, agama C dan D, tidak. Pengertian kata agama itu tidak hanya sebatas kata agama, tapi banyak uraian, ada mata rantai ke belakangnya. Orang yang sudah menjalankan agama dengan baik dan benar, niscaya dia akan mengarah pada agama, kepada suatu pituduh, sebuah perjalanan itu mata hati atau batinnya. Itu sudah mulai merasakan apa? Merasakan piulang-piulang, merasakan akan apa arti kata Tuhan, apa sebetulnya Tuhan. Itu sudah bukan hanya sekedar mendengar, bukan sekedar diucapkan, dia sudah merasakan dalam hati. Itu namanya torikotnya. Torik sudah mendapatkan pituduh utut dalan. Itu lewatnya. Nah, kalau untuk yang pandangannya orang Jawa kayak apa? 4 itu selain tatanan, dedalan, kasunyatan, kaweruan. Itu ada 4, yaitu sama saja seperti manembahing rogo, itu agama atau syariat. Terus kalau igama atau torekot itu manembahing ati.
Lantas kalau agama atau hakikat itu manembahing jiwanya sudah tingkatnya manembah pada kejiwaan, pada jiwa. Kalau sundarigama atau makrifat itu tingkatannya orang sudah manembahing rasa atau manembahing sukmo. Wis entuk pepadang saka Gusti Pangeran, prasasat wis sumanding manunggal maring Gusti Pangeran sekalipun belum meninggal dunia. Jadi untuk manunggal dengan Tuhan tidak harus mati dulu. Sezogjanya sebaiknya kalau ingin manunggal dengan Tuhan itu saat kita masih hidup, sehingga besok kalau kita sudah neteping wajibing pati, kita tidak repot, tidak sasar untuk manunggal. Karena apa? Karena dalam kehidupan di alam atau di jagat raya ini kita sudah manunggal dengan Tuhan, sudah tahu kemanunggalan kita. Sehingga pada saat kita sudah neteping wajibing urip yaiku pati, kita betul-betul manunggal. Kenapa pada saat kita hidup di jagat raya ini berusaha untuk manunggal, dengan catatan untuk manunggal dengan Tuhan kita mampu, harus mau dan mampu melepaskan diri dari segala kemelekatan dunia. Walaupun kita butuh donya, neng ora kadonyan. Wong urip butuh bondo, neng ora kebandan. Oleh bondo, oleh golek donya mung nggo kecukupan ning urip sakala iki. Ora dingge ninggali anak putu. Terus akhirnya nanti setelah meninggal, dia meninggalkan sebuah permasalahan dengan anak-anak. Bukan berarti saya melarang panjenengan itu untuk bekerja keras, untuk mengumpulkan harta dan benda, melumpuk di dunia. Tapi kalau ingin manunggal dengan Tuhan, dengan catatan kita harus mampu melepaskan diri dari segala kemelekatan. Tanpa kemampuan untuk melepaskan diri dari sebuah kemelekatan, impossible, tidak akan mungkin mampu manunggal. Karena apa? Kita hidup di dunia ini, atau katakanlah darmaji ini, urip ning alam donya iki wis tau mati. Nah, pada saat ingin manunggal dengan Tuhan masih ada kemelekatan, walaupun hanya sedebu berbentuk materi atau material, itu harus kembali menjalankan reinkarnasi, manjalmo atau kiamat lagi. Nah, kalau ada orang yang memahami tentang konsep ketuhanan orang Jawa, kalau darmaji ini urip berarti tahu mati. Ya. Tapi kalau yang sudah manunggal, dia tidak akan merasa pernah hidup di dunia. Karena apa? Sudah terlepasnya sebuah kemelekatan. Dheweke bali marang alam kang suwung. Suwung samubarangi. Yang artinya suwung itu sesuwung yang bab kadonyan, suwung bab nggoning isen-iseng jagat, dia itu kembali ke alam tentrem, ke alam uluhiyah. Alam sing tan kena cinakra bawa ya kuwi alaming Gusti Pangeran, papan dununging Gusti Pangeran yaiku alam tan kena cinakra bawa, uga diarani alam uluhiyah. Wis ra kena diranggeh. Maka orang-orang yang ingin manunggal biasanya dia selalu menjalani apa-apa yang tidak diperbolehkan dengan alam. Ada rambu-rambu alam yang tidak berani, dia tidak berani untuk melanggar.
Bahkan orang-orang yang ingin manunggal dengan Tuhan, ingin matinya itu damai, dengan artian kata dia terlepas dari segala sesuatu yang berbentuk duniawi itu, dia menjalani atau melakukan rasa kasih sayang yang ditebarkan kepada semua makhluknya Tuhan, termasuk bangsaning jin setan lan priprayangan iku uga ditresnani, ora bakal dimusuhi. Ini konsep orang Jawa, bukan manembah nyembah yang demit setan lan sak piturute jin setan priprayangan, ndak. Itu salah persepsi. Orang Jawa kuwi tresno karo sapa wae, termasuk jin priprayangan, roh-roh sing kelambrangan iku malah ditresnani mergo dheweke isih ning alam sasar, bukan untuk disembah, tidak. Jauh-jauh orang di seantero dunia itu mengerti tentang konsep ketuhanan yang hakiki. Orang Jawa sudah mengetahui jauh lebih dulu. Maka dari itu, ajaran tentang agama, igama, ugama, sundarigama, dan nirgama monggo sami disinaoni. Yang di luar pandangan-pandangan itu mungkin di syariat, di toreko, di hakikat, di makrifat, ayo kita jalin dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang sudah tertata. Ayo bareng-bareng sinau manembahing raga, manembahing ati, manembahing jiwa, manembahing sukma utawa manembahing rasa, supaya kabeh mang bisa dirasakne kanthi tentrem lahir lan batine, mulai donya tumekan akhirat, mulai jagat tekaning delahan. Tentrem manunggal maring pangeran. Salah sijining ya kuwi memayu hayuning buwana jagat cilik, supaya awake dhewe bisa memayu hayuning bawana jagat gedhe. Niscaya kita akan menjadi orang bijak yang mencapai tingkat yang tinggi. Sekian ulasan dari kami, wedharan saking kula, mbok bilih wonten kaladukipun atur kula nyuwun agunging pangapura. Rahayu.